Oke, jadi bedanya sakit kepala, pusing, migrain, dan vertigo adalah kalau sakit kepala itu adalah rasa sensasi nyeri di kepala kita antara seperti ditusuk, seperti ditekan, ataupun seperti berdenyut. Sedangkan kalau pusing, itu rasa seperti tidak stabil, seperti seolah kita ingin pingsan. Tapi berbeda dengan vertigo ya. Nah kalau migrain sendiri sebenarnya mirip-mirip seperti nyeri kepala, cuma ini lebih intens lagi ya, rasanya seperti tusuk-tusuk, dan juga akan disertai adanya sensitivitas terhadap cahaya ataupun suara. Sedangkan yang terakhir adalah vertigo. Kalau vertigo ini adalah benar-benar rasa berputar, sensasi seperti kita berputar, putar-putar antara diri kita ataupun benda sekeliling kita, dan biasanya kita akan seperti ingin jatuh benar-benar nggak seimbang. Ya, jadi sini bedanya adalah lebih ke keseimbangannya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Tools yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pasti Anda sering mendengar istilah penyakit vertigo. Ini bagi yang pernah mengalami kayaknya aduh trauma banget ya, serem banget. Karena kayak dunia itu, ya memang dunia berputar sih. Tapi kan nggak gitu konsepnya ya. Jadi kayak berputar-putar kayak apa ya, nggak tahu beda atau sama itu, kayak kelingan jadi orang bisa jatuh dan lain sebagainya. Nah ini satu kondisi yang sangat berbahaya ya. Orang mungkin bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan orang bisa mengalami vertigo. Mungkin banyak yang nggak ngeh ketika mereka mengalami vertigo. Mereka sebenarnya nggak notice sebenarnya mereka habis ngelakuin apa atau ada faktor risiko apa sehingga mereka mengalami vertigo. Nah makanya hari ini kita akan mengupas tuntas apa itu vertigo, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, dan penanganannya seperti apa. Supaya apa? Supaya kepala kita nyaman tanpa vertigo. Tapi sebelum bahas itu kita mau membahas lebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sakit kepala dan migrain. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Aldwin, apa kabar dok? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Sehat dok ya? Sehat. Tambah ganteng aja nih. Mas Raden juga. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang bagi orang yang mengalami ini lumayan traumatik juga ya. Karena kan dia kayak berputar-putar, gak bisa berdiri dan lain sebagainya. Betul, itu betul. Kan bisa jadi mual, muntah dan lain sebagainya. Ini tuh kondisi yang alhamdulillah saya nggak pernah, dan semoga enggak Jangan sampai, jangan sampai Mas gitu Raden. ya. Jadi kalau kata orang-orang yang pernah mengalami vertigo itu, wah itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah ya, kayak cinta ya. Oke, tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar sakit kepala dan migrain. Yang pertama adalah stres. Nah, nggak ngerti nih, selama ini kan kita ngomong stres itu sesuatu yang psikis ya. Betul. Tapi kenapa akhirnya ada yang bilang kayak stres itu bisa menyebabkan sakit kepala? Ada nggak sih hubungan antara stres dan sakit kepala dok? Oke, jadi ini memang benar fakta ya, Mas Raden ya. Memang ada hubungan antara stres dengan sakit kepala. Nah, stres itu sebenarnya respon normal tubuh kita ketika kita mengalami suatu tekanan. Ya, sebenarnya stres ini baik, yaitu untuk mendorong kita supaya bisa antara fight or flight lah, itu ada sistem dalam tubuh kita namanya fight or flight. Stres ini nanti akan menghasilkan beberapa hormon-hormon seperti ada kortisol, adrenalin, dan lain-lainnya. Nah, memang tapi sayangnya salah satu efek dari hormon-hormon yang keluar tersebut itu menyebabkan ada ketegangan pada otot misalkan. Nah, let's say pada otot-otot terutama daerah bahu, leher, dan sekitar belakang kepala. Nah, ketika dia terlalu tegang, dia menyebabkan suatu cengkraman. Nah, akhirnya menyebabkan kita merasa sakit kepala. Gitu. Jadi memang ada hubungannya sebenarnya. Tapi ini adalah sebagai respon dari akibat si stresnya tersebut. Itu tuh stres yang akhirnya terjadi ketegangan itu tuh sebenarnya stres untuk orang kan gini, orang kan apa ya bahasanya? Rilis the stressnya tuh kadang-kadang beda-beda ya dok ya. Betul. Ada yang diem aja, ada yang marah-marah. Nah, yang terjadi tension itu, ketegangan itu yang marah-marah atau yang diem aja pun bisa? Sebenarnya pada intinya ketika dia tidak bisa mengelola stresnya dengan baik ya. Jadi kan ada orang yang mungkin bisa respons terhadap stresnya baik, ada yang tidak baik. Nah, ketika dia tidak bisa mengelola dengan baik, malah muncul gejala-gejala tadi seperti itu. Tapi kalau dia bisa mengelola dengan baik, mungkin nggak sampai muncul gejala seperti itu. Gitu. Tapi orang-orang yang stres, apapun stresornya, rentan mengalami sakit kepala? Bisa saja terjadi, karena sebagai efek dari timbulnya hormon-hormon tadi yang keluar tadi tersebut. Sebagai efek. Bagaimana memanage stres itu juga kan penting gitu. Betul. Ya. Kan kadang itu tingkat stres orang itu kan beda-beda dok. Ya dari yang mungkin level light banget deh gitu ya, sampai mungkin yang udah severe banget, udah parah banget gitu. Ada juga yang mungkin stres manajemennya oke, meskipun
gondok gitu ya. Tapi itu tuh, kan ada yang bisa menyimpan, ada yang bisa meluapkan gitu. Nah itu tuh pengaruh juga nggak sih kayak gitu? Pengaruh. Mungkin kalau kita tidak mengontrol dengan baik, artinya kan respon kita tidak baik terhadap stresnya kan. Itu pasti akan nanti mungkin istilahnya kita kayak nahan marah nih ya. Makin membludak, stresnya makin tinggi nggak dikontrol dengan baik. Berarti kan hormon kortisol dan adrenalinnya makin tinggi nih. Betul. Nah, responsnya makin tinggi, akhirnya malah memperberat gejala yang muncul. Mungkin kalau kita bisa stress release dengan satu contohnya mungkin relaksasi ya, yang paling mudah apa? Mungkin mendengarkan musik, ya, atau mungkin yang hobinya seperti yoga gitu kan, bisa mungkin disalurkan ke yoga gitu kan. Itu stress release yang baik, nanti juga akan mengurangi tense terhadap tubuh kita juga. Sesimpel inhale exhale juga membantu ya dok? Bisa, inhale exhale juga bisa. Nah, inhale exhale itu sebenarnya kan bagian dari yoga juga kan ya? Oh iya, senam betul. pernafasan juga sebenarnya, relaksasi diri. Ya dimulai dari yang simpel dulu ya, nggak tiba-tiba kayak Tapi kadang kita nggak mungkin saat lagi stres-stresnya dapat stresor langsung, terus atau ya nggak mungkin, pasti ada waktunya untuk bisa stress release nanti. ini orang kenapa ini ya. Gitu ya. Oke ya, kita lanjut yang kedua. Sakit kepala jangka pendek itu disebut dengan migrain. Nah orang itu kadang susah ya, mesti kayak nggak tahu migrain itu yang short term aja atau gimana? Itu betul nggak seperti itu? Oke, ada betulnya juga sebenarnya. Jadi memang migrain ini adalah salah satu jenis sakit kepala yang bisa berepisode pendek atau bahkan kadang bisa lebih panjang lagi. Tapi nggak yang terus-menerusan ya. Tapi ada yang khas nih dari migrain ini. Kalau migrain ini jenis sakit kepalanya beda dengan mungkin sakit-sakit kepala yang pada umumnya kita rasakan. Biasanya sakit kepalanya itu cenderung seperti ditusuk ya, tajam gitu, dan biasanya hanya pada satu sisi kepala kita, entah daerah sebelah kiri atau daerah sebelah kanan. Nah selain itu biasanya sering disertai adanya sensitivitas. Jadi misalkan kita ngelihat cahaya atau kita dengar suara bising ya Mas Aden, itu akan semakin meningkat intensitasnya. Kita makin sensitif, makin sakit rasanya. Seperti makin ditusuk-tusuk. Tapi itu bisa tadi berlangsungnya bisa pendek ataupun bisa agak lebih lama, tapi nanti dia akan hilang sendirinya dan mungkin gradually bisa muncul lagi nanti. Oh, itu tapi untuk orang-orang yang kayak sensitivitasnya tinggi itu kena suara atau cahaya, itu di hari-hari biasanya mereka nggak ngerasain itu ya? Jadi memang terjadinya justru saat dia lagi migrain, tiba-tiba dia tambah sensitif dan justru kalau ada rangsangan cahaya yang berlebih ataupun bising yang berlebih, dia malah semakin parah migrainnya. Itu kenapa sih kalau suara sama cahaya itu bisa mempengaruhi? Karena apa? Sensor di otaknya atau kemungkinan sih ada hubungannya dengan sensor di otaknya itu ya tadi ya. Tapi memang sebenarnya belum benar-benar 100% ditemukan kenapa. Tapi memang secara presentasi klinisnya kita mendapatkan hal-hal tersebut terjadi pada pasien-pasien dengan migrain. Oh, ya udahlah sakit, cenut-cenut kayak ditusuk terus kena sensitif gitu ya. Iya. Effort banget mereka. Ya oke, nah ketiga nih, migrain adalah penyakit turunan. Waduh, serem juga nih. Kan soalnya biasa ada tuh keluarga bapak ibunya migrain, anaknya migrain juga gitu. Nggak ngerti turunan secara genetik itu nurun atau sebenarnya mungkin karena pola hidup atau nggak tahu deh. Oke, jadi sebenarnya migrain ini etiologi utamanya ya, atau kita sebut penyebab utamanya itu sebenarnya belum 100% dimengerti Mas Aden hingga saat ini. Jadi ada banyak lah yang diduga-duga, mungkin kata ada faktor dari hormonal bisa juga, atau mungkin ada faktor-faktor lain. Dan salah satunya faktor genetik juga salah satu hal yang dicurigai. Tapi apakah benar terbukti? Sampai saat ini sih belum jelas sebenarnya. Tapi ya seperti penyakit-penyakit yang lain kita ketahui, kalau ada riwayat di keluarga yang mengalami penyakit yang sama, ada kecenderungan faktor risikonya mungkin akan menurun pada keturunannya. Jadi dalam hal ini kita bisa katakan ini bisa masuk salah satu faktor risiko. Tapi apakah sudah pasti? Ya kita belum bisa mengatakan benar-benar Mas Aden. Gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan secara genetik itu nurun, tapi kalau berkaca pada penyebab utama dari migrain itu sendiri pun masih belum jelas ya, gitu. Betul, masih belum bisa diperjelas, makanya tapi kita sebut sebagai faktor resiko nih salah satunya. Gitu. Oke, mungkin salah satu faktor risiko, tapi nggak ngerti nih jadi yang jadi faktor risiko utamanya atau enggak ya. Betul. Karena masih belum jelas. Jadi artinya kan barangkali misalnya orang tuanya mengalami migrain sering, ya belum tentu nanti anaknya pasti akan migrain ke depannya. Tapi ada faktor resiko nih, bahwa orang tuanya pernah mengalami, ada mungkin bahkan sering misalkan gitu. Tapi selama ini mungkin ada nggak sih kayak kasus atau penelitian atau apapun jurnal gitu yang menyatakan bahwa ya orang tua dengan migrain anaknya juga berisiko besar. Kalau nggak salah sih ada, tapi saya belum baca secara detail ya. Mungkin kayak angkanya, faktor resikonya berapa kali lipat atau apa. Tapi ada sih yang menghubungkan antara kedua hal itu.
ya. Jadi Anda harus berhati-hati. Jangan sampai memicu faktor risikonya ya. Betul. Oke, kita lanjut yang keempat. Risiko migrain meningkat seiring bertambahnya usia. Ngerti ya, orang tuh kalau ngomongin lansia tuh ada aja ya. Ya nggak ngerti, karena mungkin proses aging juga, proses degeneratif. Secara langsung dan tidak langsung itu kinerja dalam tubuh kita akan berkurang atau menurun lah seperti itu. Nah kalau hubungannya dengan lansia, bertambah usia, dan akhirnya risiko migrain itu ada hubungan nggak? Jadi sebenarnya sama seperti tadi yang kita katakan, dan juga tadi Mas Alin udah jawab, udah benar tuh ya. Jadi memang lansia ketika kita bertambah semakin tua usianya, tentunya ada sebagian fungsi tubuh kita mengalami kemunduran ya, termasuk juga pada otak dan juga mungkin organ-organ lain. Nah, memang hal ini dapat saja memicu untuk kita mungkin lebih rentan mengalami penyakit-penyakit lain. Salah satu contohnya seperti migrain ini. Tapi kembali tadi saya bisa bilang, sebenarnya penyebab utamanya atau bagaimana bisa sampai terjadi seperti ini itu belum sepenuhnya dimengerti ya. Nah, tapi memang salah satunya usia juga menjadi faktor resiko. Ada artinya ketika kita semakin tua, terutama mungkin di usia-usia 20-30 tahunan ke atas ya, udah mulai ke atas, nggak harus lansia bahkan ya. Semakin kita mau usia itu, kita semakin lebih rentan untuk mengalami resiko migrain tersebut. Gitu. Let's say nih dok, kan sekarang tuh nggak ngerti ya, maksudnya anak-anak muda itu banyak, kita belum ngomong lansia nih ya, anak-anak muda yang mungkin dewasa produktif tuh ya. Mungkin ketika beban kerjanya meningkat dengan stresor yang lumayan tinggi, mereka bisa mengalami migrain. Nah, apakah lansia yang dimaksud rentan mengalami migrain di usia senja ini mereka-mereka yang sedari muda sudah ada riwayat migrain, atau bisa jadi mungkin mudanya dulu nggak ada riwayat migrain sama sekali, tapi karena proses aging degeneratif tadi hingga akhirnya ya membuat mereka berisiko mengalami migrain. Oke, sebenarnya mungkin bisa dua hal tadi ya Mas Aldin ya. Memang dari awalnya sejak muda dia sudah pernah mengalami, atau saat tua dia baru mengalami tapi oleh karena hasil lifestyle yang kurang baik gitu. Salah satunya yang pengaruhnya adalah mungkin ada yang katanya konsumsi kopi ya, itu berpengaruh juga terhadap migrain katanya. Jadi ada yang meningkatkan katanya kalau kita banyak mengkonsumsi kopi meningkatkan resiko migrain, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa hubungkan juga nih masalah lifestyle nih, mungkin waktu masih mudanya kurang olahraga gitu kan, makanannya tidak teratur, atau mungkin makan sesuatu terlalu berlebih, kurang istirahat dan tidak bisa mengatur stres gitu kan. Pada akhirnya ditambah mungkin faktor usia ya, semakin menua, kemunduran fungsi dan segala macam, sehingga resikonya makin meningkat. Gitu. Itu dia ya, jadi nabungnya, investasinya harus nabung yang sehat. Betul, ya, dari muda selalu biasakan hidup sehat. Nah, sekarang kan banyak yang suka ngopi-ngopi tanpa olahraga tuh. Ya, jadi harus sehat ya, ngopi dalam porsi tertentu dan batas tertentu oke, tapi jangan lupa imbangi dengan olahraga dan pola hidup yang jauh lebih sehat gitu ya, supaya nggak mengalami migrain di usia senja nanti. Oke, kita lihat yang terakhir dok, sakit kepala itu pertanda hipertensi. Nah ini sering banget nih, dibolak-balik sebenarnya, sakit kepala itu menuju hipertensi itu ditandai dengan sakit kepala, betul nggak? Oke, betul. Oh, betul. Jadi gini, ketika kita mengalami hipertensi, ya hipertensi itu kan adalah suatu peningkatan tekanan darah, yaitu melebihi 140 dan untuk diastolik dan 90 untuk 140 sistolik, 90 di diastolik. Nah, ketika kita mengalami peningkatan tekanan darah, ya itu pembuluh darah di otak itu ada banyak yang kayak ketekan gitu ya, kayak melebar gitu kan, ketekan. Nah, kita bayangkan kepala kita nih, rongga tengkorak ini kan suatu tulang yang keras ya, nggak bisa mengembang lagi. Tapi dalamnya ada jaringan namanya otak yang lunak gitu kan. Nah, ketika pembuluh darahnya membesar memberikan tekanan, kan dia nggak bisa nekan keluar ya, karena kan tengkoraknya udah keras. Nah, dia nekannya ke dalam nih. Nah, itu bikin peningkatan tekanan di intrakranial di otak sehingga menjadi sakit kepala. Atau yang kedua, oleh karena hipertensi ini ada beberapa orang-orang yang punya sensitivitas tersendiri ya gitu ya pada badannya gitu ya, itu menyebabkan dia ada nyeri-nyeri di area bahu ataupun leher jadi tegang. Nah, itu juga sama tuh, akhirnya nyengkrem juga bikin sakit kepala juga. Jadi memang bisa dibilang apakah sakit kepala itu salah satu gejala hipertensi? Bisa. Jadi salah satunya mungkin pada kita lagi sakit kepala banget, tegang, leher kaku, dan mungkin kita punya faktor risiko juga ya Mas Aldin ya, mungkin boleh kita cek tekanan darah kita. Oh, jangan-jangan memang sedang tinggi gitu. Tapi itu maksudnya kan
apakah hipertensi yang tadi penekanan itu hanya terjadi di seputar otak sehingga akhirnya ini manifestasi klinisnya ke sakit kepala, Dok? Sebenarnya terjadi di tempat lain juga, tapi salah satunya kan memang di otak yang paling paling kita gampang temuin lah ya. Kalau yang lain misalkan dia bisa hipertensi itu bisa ke jantung, ke organ ginjal, ke organ mata gitu kan. Cuma nanti muncul gejalanya beda lagi gitu. Cuma kalau kita bicara ke otak dan sakit kepala, memang dia ada hubungannya. Oh, oke. Jadi Anda harus periksa dulu kalau sering sakit kepala, bisa jadi Anda punya riwayat hipertensi gitu Bisa ya? juga, tapi ya itu pastikan lagi ada faktor resiko atau tidak. Gitu. Jadi jangan menyalahkan, oh saya sakit kepala pasti hipertensi, belum tentu. Tapi tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan supaya kita tahu kan. Kadang-kadang dihubungin ke 3 hal, Dok, malah. Apa aja? Marah-marah karena stres, ya. Terus jadilah hipertensi, Iya. jadilah sakit kepala. Gitu ya. Jadi harus dicek juga faktor risikonya apakah memang punya riwayat hipertensi atau enggak gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Dr. Arvin sudah terjawab. Nanti kita ngomongin vertigo ya di Oke. selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar vertigo, gimana caranya supaya kita nggak mengalami vertigo dan kepala kita jadi rasanya nyaman gitu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda lagi kelingan nih sekarang ya, lagi vertigo gitu ya, semoga masih bisa pencet nomor telepon ya. Anda bisa menghubungi kami di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Alvin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke, Dok, ini tuh tadi sempat saya mention juga ya di awal kalau vertigo itu kondisi yang sangat bikin tidak nyaman ya. Karena orang tuh mau aktivitas, mau makan apa pasti nggak bisa karena dunianya berputar seperti itu. Nah, sebenarnya kalau sebelum ngomongin vertigo sendiri, ini kan jadi satu kondisi yang terjadi di kepala gitu ya, dan itu menimbulkan rasa sakit. Nah, kalau definisi secara umum dulu, Dok, sakit kepala itu seperti apa sih? Jadi sakit kepala kita bisa bagi ada 2 ya. Oh, ada 2. Jadi yang primer dan yang sekunder. Nah, kalau yang primer ini biasanya ada 3 tipe nih yang paling umum yang biasa kita temukan. Pertama adalah tension type headache, ya. Yang kedua adalah migrain, tadi yang kita bahas. Dan ada yang ketiga cluster type headache. Nah, bedanya apa nih? Kalau yang tension type headache itu seperti katakannya tension ya, artinya tekanan. Biasanya seseorang mengalami nyeri kepala dengan gejala seperti ditindih beban. Di belakang sini terutama ya, dan biasanya ada kekakuan di area tengkuk, area pundak dan leher. Nah, itu yang tension type headache nih, nyeri kepalanya kayak dicengkrem, kayak di tekan beban berat, ketindih. Ya, bukan ketindian itu ya. Mas orang ketindian katanya kan. Beda ya. Rezeki nggak apa-apa dong. Iya. Nah, yang kedua migrain tadi ya, yang tadi saya sebutan juga. Jadi tipe nyeri kepala yang biasanya menyerang satu sisi saja ya di area kepalanya, rasanya seperti ditusuk-tusuk ya, tajam, bisa berlangsung sebentar atau bahkan lebih lama. Dan juga biasanya disertai dengan sensitivitas yang berlebih terhadap cahaya dan pendengaran. Nah, juga yang ketiga tadi adalah cluster type headache. Kalau ini sebenarnya salah satu sakit kepala yang agak jarang ya. Lebih banyak itu tadi si tension type sama si migrain. Kalau cluster ini dia nyerinya sama sebenarnya lebih ke area wajah. Biasanya sih bisa kedua atau satu sisi saja dan biasanya di area-area belakang bola mata. Nah, di wajah, Dok, sakit kepala? Ya, jadi malah lebih ke wajah daerahnya, terutama di area belakang bola mata. Itu rasanya seperti kayak diteken, kayak teken. Nah, biasanya itu sertai mata kayak merah, berair, bahkan kadang bisa sampai kayak orang ingusan gitu loh, ya. Dan juga dia kenapa dibilang cluster karena dia nyerinya itu hilang timbul tapi dalam durasinya agak lebih lama. Itu. Jadi ntar ada misalnya durasinya berapa lama, ntar udah sembuhan dikit sakit lagi, ntar sembuhan dikit sakit lagi gitu. Jadi seperti sebuah cluster. Kira-kira apa, hitungan jam, hari atau apa? Nggak sampai jam sih. Sekali durasi mungkin berapa menit gitu loh. Seperti itu. Jadi bedanya ada 3 tadi seperti itu. Nah, kalau yang sekunder apa? Kalau yang sekunder biasanya mungkin ada penyebab langsung penyebab lain ya, yang mungkin sebagai komplikasi. Misalkan ada infeksi atau peradangan otak misalnya ensefalitis atau meningitis, peradangan selaput otak gitu kan, atau hal-hal lain pokoknya yang berkaitan dengan infeksi ataupun penyakit lain yang dapat menyebabkan suatu komplikasi pada otak kita atau rongga kepala. Nah, itu menyebabkan sakit kepala yang sekunder gitu. Oke, jadi primer dan sekunder ya. Betul. Tension type headache, Lalu ada migrain dan cluster type headache. Kalau yang sekunder
Sekunder ya itu tergantung dia ada penyebab lain yang mungkin akan menyebabkan infeksi misalkan atau peradangan ataupun komplikasi yang akhirnya mengakibatkan muncul sakit kepala. Oke. Nah selama ini kan kita kayaknya masyarakat umum nggak ngerti dong kayak ini primer, sekunder atau apa ini rasanya nggak enak nih di kepala gitu ya. Gitu. Makanya kadang-kadang mereka ngebedainnya agak susah kan seperti itu. Nah kalau tema kita hari ini vertigo gitu. Oke. Tadi belum kesebut di salah satu tipe itu entah primer atau sekunder atau memang ada di salah satunya atau gimana? Vertigo ini by definition secara medis gimana? Jadi vertigo itu sebenarnya adalah suatu sensasi seperti berputar ataupun kehilangan keseimbangan. Nah, itu kita sebut sebagai vertigo. Vertigo ini sebenarnya gejala. Oh gejala, bukan penyakit? Bukan, jadi gejala yang disebabkan oleh ada penyakit yang mendasari. Gitu. Nah, kita harus cari tahu nih penyakit yang mendasari nanti apa. Jadi sebenarnya vertigo itu bukan sakit kepala tapi gejalanya apa tadi saya bilang sensasi berputar seperti hilang keseimbangan. Atau kalau orang bilang pusing tujuh keliling. Pusing tujuh keliling. Nah, vertigo ini sendiri juga kita kadang suka bagi jadi yang subjektif dan objektif. Nah, kenapa bilang subjektif objektif? Kalau subjektif itu dia ngerasa seperti diri dia berputar-putar. Aduh, saya muter gitu kan. Nah, tapi dia ketika berdiri itu, badannya berdiri atau dia ikut gini-gini juga? Sebenarnya dia berdiri tapi dia oleng gitu loh. Karena mencoba untuk beradaptasi dengan iya, dia merasa seperti dia tuh muter. Dianya yang muter, dia terombang ambing. Kalau yang objektif, di pandangan dia saat dia melihat nih mungkin meja, bangku, lampu, semua itu bergoyang-goyang. Objek sekitar dia yang bergoyang-goyang terombang ambing. Gitu. Subjektif dan objektif. Subjektif dan objektif. Itu dengan kondisi subjektif dan objektif itu sebenarnya apa yang membedakan kenapa akhirnya orang nggak tahu ya sensasinya mereka merasakan itu subjektif atau objektif gitu dok? Ya jadi sensasinya tadi saya bilang dia antara dia yang ngerasanya dia yang muter atau sekitarnya yang muter. Gitu. Itu maksudnya apa yang menyebabkan mereka ngerasa bahwa dia yang muter atau sekelilingnya yang muter? Maksudnya itu karena dari respon dia ke otaknya atau gimana sih? Tergantung dari apa penyebabnya dulu tadi kita lihat ya. Apakah memang apa namanya? Tapi sebenarnya itu lebih ke persepsi sih. Ujung-ujungnya sama, sensasinya sensasi muter. Iya betul kan. Nah kita harus lihat lagi nanti penyebabnya tuh apa sebenarnya. Nah penyebabnya apa? Jadi kalau akhirnya kan gini. Ya sebenarnya akhirnya dua-duanya itu sama-sama subjektif ya dok ya. Oh iya. karena kan akhirnya menurut ya, itu pembagian doang sih dia sendiri doang kan? Sebenarnya iya kan. Karena hanya dia yang bisa lihat ya kita nggak tahu kan. Makanya akhirnya kan jatuhnya subjektif juga gitu ya, meskipun ada satunya objektif gitu ya. Mungkin objektif itu lebih ke objek sekitarnya. Iya masa objek itu itunya, subjek dianya maksudnya. Ya, personal reference-nya dia. Meskipun akhirnya in the end of the day-nya tetap aja subjektif ya. Betul. Karena orang lihatnya kamu tetap berdiri nggak ada yang muter di sini. Kok nggak ada yang muter di sini? Kok kamu merasa muter gitu kan? Gitu ya. Nah sekarang penyebabnya sendiri gimana? Oke, jadi kita bisa bagi lagi nih ya, Mas Raden. Untuk yang vertigo ini ada yang penyebabnya dari perifer atau saraf tepi, dan ada yang sentral atau dari saraf pusat. Nah, kalau dari yang perifer atau saraf tepi itu ada beberapa nih kita sebut. Yang pertama yang paling sering namanya BPPV, itu singkatan ya. Atau nama medisnya kita sebut benign paroxysmal persistent vertigo. Gitu. Ini. Nah, ada juga penyebab lain labirinitis, ya, ada lagi neuritis vestibular, ada lagi Ramsay-Hunt syndrome, ya, ada lagi Meniere disease, ya. Nah, tapi intinya kalau kita ngomongin tepi itu apa sih yang terjadi? Kalau vertigonya yang tepi, artinya dia disebabkan oleh gangguan pada organ pendengaran. Oh, pendengaran? Iya, jadi telinga kita tuh dibagi 3 ya, Mas Aden. Ada telinga luar nih, yang daun telinga. Telinga tengah yang liang, dan telinga dalamnya itu ada tulang pendengaran dan telinga luar daun telinga dan liangnya, telinga tengah itu yang tulang pendengarannya, dan telinga dalam yang ada organ pendengaran kita. Nah, di dalam organ pendengaran itu ada organ vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan, ya. Di situ ada canalis semicircularis dan juga ada labirin, ada cochlea juga bentuknya kayak rumah siput. Nah, pada orang-orang yang mengalami vertigonya perifer, ini ada masalah pada si organ pendengarannya nih, ataupun persarafan organ pendengarannya. Ya bisa misalkan karena adanya peradangan gitu kan ya, atau misalkan ada kerusakan gitu. Ataupun juga salah satu yang terjadi misalkan penumpukan cairan di dalam telinga dalamnya itu menyebabkan sensasi keseimbangannya itu terganggu. Nah, jadi kalau orang-orang vertigo perifer tadi penyebabnya kita lihatnya di organ pendengarannya. Gitu. Nah, satu lagi tadi yang sebelum disebut adalah vertigo yang sentral ya. Nah, kalau yang sentral ini gangguannya langsung di otaknya biasanya. Waduh. Nah, di otaknya bisa apa? Bisa macam-macam. Salah satunya stroke. Aduh. Gitu. Jadi memang
ada perifer sama sentral gitu. Iya. Kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar vertigo. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Marekon Serpong. Oke, dok tadi kan ada beberapa ya, ada perifer sama sentral gitu ya. Nah, itu tuh kalau nggak salah ya dok ya, nggak ngerti ini ada hubungan perifer sentral atau yang lainnya. Gitu. Saya pernah baca itu ada pengaruh virus nggak sih dok ketika orang mengalami vertigo, agak serem juga loh, jadi kok infeksius ya gitu. Agak serem juga atau gimana dok? Nah ini sekalian menjelaskan lagi ulang yang tentang vertigo perifer ya. Nah karena nanti yang virus ini masuknya ke vertigo perifer. Perifer, oke. Jadi mungkin sedikit bahas simpel aja biar lebih dimengerti. Tadi saya bahas banyak banget ya. Intinya pertama yang BPPV dulu, yang benign paroxysmal positional vertigo. Sorry, nah itu disebabkan oleh karena jadi di organ pendengaran kita itu dia ada kayak suatu zat kalsium gitulah ya, yang selalu ditangkap oleh organ pendengaran kita untuk menjaga sensasi keseimbangan. Nah kalau pada yang si BPPV ini si kalsiumnya ini banyak nih numpuk. Over ya? Over, jadi dia mengganggu sensasi keseimbangannya. Lalu tadi kalau saya bilang ada yang namanya labirinitis atau radang pada organ labirin, ataupun neuritis vestibular, yaitu peradangan persarafan vestibular, itu saraf pendengaran. Nah dua hal ini yang tadi Mas Raden bilang bisa disebabkan oleh karena infeksi virus. Penumpukan dan lain sebagainya itu karena virus? Betul, enggak beda, yang BPV beda. Ini lagi. yang peradangan. Oh yang peradangan. Ini karena peradangan. Jadi karena peradangan ini disebabkan oleh karena satunya infeksi virus. Nah virusnya apa? Salah satunya sih yang biasa menyebabkan tuh seperti virus herpes simplex ya, itu bisa menyebabkan. Influenza juga katanya bisa waktu itu. Waduh? Iya bisa juga. Nah tapi intinya yang juga menyebabkan virus juga ada juga yang kita kenal sebagai namanya Ramsay-Hunt syndrome. Ya, mungkin kalau orang pernah kena cacar air, kan ada yang bilang bisa jadi cacar ular kan? Nah, pernah dengar nggak Mas Aden? Iya. Nah, ini cacar ularnya di area wajah tapi dekat telinga. Gitu. Padahal itu kelihatannya di luar ya? Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau kita pernah kena cacar air, ya si virus varicella zosternya ini sebenarnya nggak benar-benar hilang. Dia sembunyi di cabang ganglion saraf kita. Nah, suatu saat ketika kita udah makin usia lebih lanjut, kita lagi sistem imunnya lemah, atau ada penyakit-penyakit komorbid, misalkan ada diabetes, dan lain-lain, itu dia reaktivasi lagi virusnya. Nah, reaktivasi lagi dia jadi cacar ular tuh, panas, perih gitu kan. Nah, dia pas kebenaran nyerangnya di area wajah yang dekat telinga, nah dia bisa menyebabkan kerusakan atau peradangan pada si persarafannya juga. Nah, itu juga bisa bikin sensasi vertigo. Gitu. Ada juga tadi yang kita bilang Meniere disease. Kalau Meniere disease ini masalahnya tumpukan pada cairan endolimfe di dalam si kanalis semicircularis. Nah itu bikin jadinya dia telinganya tuh rasanya kayak penuh, nggak enak. Nah itu mengganggu sensasi keseimbangan. Biasanya kalau yang Meniere ini selain vertigo, dia pasti akan merasa ada namanya tinnitus gitu, atau kayak telinganya berdenging gitu kan, nggak enak gitu. Dan rasanya kayak penuh gitu, kayak pendengarannya tuh berkurang gitu. Makanya saya bilang vertigo itu sebenarnya gejala dari banyak penyakit yang lainnya. Kita harus cari tahu lagi. Betul. Gitu. Sampai mungkin kita ngertinya vertigo itu penyakit ya, ternyata gejala ke penyakit kondisi tertentu gitu ya. Betul. Tapi kalau hubungin kayak di pendengaran kita itu kan mungkin ada orang dok yang masalah sama telinganya ya, seputar THT-nya gitu ya. Itu berarti adakah mereka berisiko akan mengalami vertigo juga? Bisa juga, terutama misalnya orang-orang yang sering istilahnya gini ya, sakit di area rongga THT lah. Mungkin dia sering mengalami pilek berulang oleh karena mungkin alergi gitu kan, atau mungkin dia punya radang amandel jadi membesar. Nah, karena kan rongga hidung kita ke tenggorokan kita, ke telinga kita itu terhubung di dalam. Nah, ketika misalkan amandel yang membesar itu bisa berpotensi menutup yang namanya tuba eustachius tuh, yang rongga telinga tengah. Nah itu bisa menyebabkan tumpukan cairan, bahkan infeksi telinga tengah. Nanti kalau infeksi telinga tengah kan bisa merembet sampai ke dalam gitu. Atau misalkan hidungnya sering mampet nih gitu kan, karena dia alergi gitu kan. Nanti lama-lama
lubang sinusnya yang di dalam ketutup, jadi nggak bisa keluar, jadi infeksi di area sinus. Nanti infeksi area sinus misalkan nembus ke belakang, ke dalam, kena telinga juga, sama juga, bisa bikin kayak gitu juga nanti. Nah berarti orang-orang yang punya riwayat sinusitis juga risiko Bisa berpotensi nantinya. Karena biasanya sinusitis juga kan ada rasa sakit gak enak juga gitu ya. Betul. Kalau nanti dia sudah sampai komplikasi ke infeksi area telinga dalam, bisa berpotensi menyebabkan munculnya sensasi vertigo tadi. Nah, tadi kita lihat lagi nanti mungkin karena peradangan di sarafnya gitu kan, atau yang lainnya gitu. Ternyata sekompleks itu ya. Iya. Itu cuma muter-muter aja gitu. Betul. Makanya kalau orang bilang, aduh saya vertigo nih, kenapa saya vertigo? Kita cari tahu dulu. Masalahnya di mana nih? Karena vertigo ini sebenarnya suatu gejala dari penyakit yang lainnya. Antara tadi dia di organ perifer di tepi perifer tuh di telinga, atau yang di sentral. Sentral berarti langsung di otaknya. Oke. Jadi, aduh, serem juga ya kalau ngomong. Tapi gini dong, untuk mencapai titik di mana orang kayak berputar-putar itu kan nggak kayak tiba-tiba langsung berputar gitu ya. Itu kayak ada tahapannya nggak sih, akhirnya mereka kayak keputar-putar gitu? Nah sayangnya justru memang vertigo ini gejalanya munculnya mendadak dan langsung seperti itu, Mas Alden. Ah gitu? Langsung, jadi orang misalnya kadang-kadang lagi... Kalau lagi nyetir atau lagi apa gitu? Biasanya mungkin dia habis bangun tidur, ya, atau habis aktivitas lelah banget lah, tiba-tiba dia baru ngerasa pusing. Ya mungkin kalau nyetir juga mungkin let's say dia habis aktivitas yang mungkin lelah sekali ya, baru dia lagi nyetir mengalami gejala itu bisa seperti itu. Jadi nggak kayak misalnya orang sakit infeksi ya, demam dulu, greges-greges gitu, enggak. Langsung ya? Enggak, cuma beda lagi misalkan memang dia tadi yang misalkan dia Ramsay-Hunt syndrome, dia cacar ular, yang mungkin awalnya cacar ular dulu muncul, panas, merah-merah, bintil-bintil di area telinga, terus baru muncul vertigo gitu. Nah untuk mengatasinya gimana supaya nggak terlalu parah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar vertigo. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Marikon Serpong. Oke dok, kalau kita ngomong kayak tadi ya, gejalanya itu sendiri kan agak serem ya dok ya. Kalau tiba-tiba lagi kalau lagi duduk aja, nggak masalah gitu ya. Kalau misal dia lagi beraktivitas, misal lagi berdiri atau bahkan lagi berkendara dan lain sebagainya, nauzubillah, semoga enggak gitu ya. Itu tuh kayak di titik apa atau di momen apa tiba-tiba dia biasa muncul sih dok? Oke, tadi seperti saya bilang ya, tadi kan mungkin biasanya bisa juga jatuh kalau kita lagi habis capek banget, lelah ya, terutama kalau usia muda. Nah, tapi kita harus tahu dulu tadi, apakah memang ada penyebab utamanya dari mana? Misalkan memang dari yang sentral ataupun dari yang perifer. Karena ini memang gejalanya bisa muncul mendadak. Kita nggak tahu dulu nih awalnya ada apa, tiba-tiba pusing berputar aja. Ada juga yang kadang mungkin baru ngerasain pas bangun tidur. Itu bisa juga seperti itu. Itu kenapa akhirnya bisa beda-beda? Nggak tahu juga ya? Ya tergantung tadi, makanya penyebabnya dari mana dulu. Kalau yang sudden tiba-tiba terus disertai dengan adanya mungkin kelemahan suatu sisi badan, bicara pelo, jangan-jangan gejala awal stroke. Nah, itu harus hati-hati juga. Dia agak camouflage juga ya ke. Iya. Nah, itu berarti benar-benar si gejala ke satu penyakit. Betul. Nah, tapi kalau stroke itu berarti sumbernya di sentral ya, bukan yang di perifer. Gitu. Berarti kayak perifer sentral itu akan beda ini nggak, maksudnya beda gejala klinisnya? Biasanya bisa beda, terutama kalau yang perifer tuh salah satunya kalau misalkan yang Meniere disease ya, tadi yang karena penumpukan cairan endolimfe, biasanya ada gangguan pendengaran. Bahkan mungkin ada rasa seperti telinganya penuh, ataupun kayak tadi saya bilang telinga berdengung gitu. Tapi kalau karena stroke, let's say, tadi pasti gejalanya nanti selain ada vertigonya, lebih khasnya ke gejala stroke, yaitu ada rasa kesemutan atau kebas di salah satu sisi badan. Terus mungkin kelemahan ototnya juga berasa. Terus wajah kayaknya kebas, bahkan mungkin menyok sebelah gitu kan. Cadel tiba-tiba bicaranya gitu. Jadi gejalanya beda. Beda-beda ya? Beda-beda. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Baik. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Sri di Depok. Ibu Sri di Depok. Mau tanya apa nih ke Dokter Aldwin? Silakan. Tentang vertigo. Dokter siapa? Benedictus siapa tuh? Dokter Aldwin. Ya. Iya. Adwin. Iya. Aldwin, Bu, ya. Iya, gimana Ya. Bu? Iya, Bu Sri.
Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Bu Sri. Iya. Oke. Iya, Ibu Sri, silakan. Pertanyaannya adalah saya suka vertigo, tapi sudah di MRI di kepala nggak ada apa-apa. Tapi di lambung, apa hubungannya lambung dengan vertigo gitu? Jadi kalau lambungnya nggak enak itu langsung vertigo gitu. Oke. Ibu ada riwayat penyakit tertentu nggak, Bu? Mungkin seperti kolesterolnya tinggi atau asam Terima uratnya tinggi. kasih. Belum Bu, belum, jangan ditutup dulu Bu Sri. Bu Sri, Dokter Alvin tanya nih, ada keluhan atau penyakit tertentu nggak, misal kayak kolesterolnya tinggi? Saya ini kolesterol terpantau, darah tinggi tapi terpantau, darah kental terpantau. Setiap Oke. bulan saya cek gitu. Aman Oke. maksudnya Bu ya? Bu Sri? Berarti terkontrol, Bu ya, maksudnya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dok. Kenapa hubungan sama lambung? Mungkin ada penyakit-penyakit kayak asam lambung mak itu hubungan nggak dok? Nanti saya Iya. jawab. Ya. Oke. Oke, sudah. Terima kasih, Bu Jadi Sri. kalau perutnya udah mulai nggak enak bunyi, terus vertigo gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sudah Sri. jelas ya dok ya? Ya. Oke, terima kasih Bu Sri yang ada di Depok. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Sri. Sehat selalu. Nah, gimana nih dok? Oke, jadi tadi kan Bu Sri itu ada faktor resiko juga penyakit komorbid tadi ya. Ternyata katanya ada pengentalan darah, meskipun terkontrol, ada tekanan darah tinggi tapi terkontrol, ada kolesterol juga tapi terkontrol. Nah, memang sebenarnya hubungan dengan vertigo dan asam lambung itu apa? Jadi tadi karena vertigo itu adalah gangguan sensasi keseimbangan. Nah, biasanya kalau gangguan sensasi keseimbangan itu pasti memang akan menyebabkan rasa mual yang sangat hebat hingga akhirnya orang bisa muntah-muntah gitu. Sebenarnya bisa aja nih gejala asam lambungnya ini adalah gejala yang justru muncul duluan sebelum si vertigonya ya. Mungkin udah mulai ada sensasi-sensasi udah mulai mau terjadi nih di otak, udah baca nih bahwa oh ada gangguan keseimbangan nih gitu kan. Akhirnya tubuh mencoba beradaptasi tapi nggak berhasil. Cuma mungkin lebih cepat muncul rasa mualnya dibanding si vertigonya gitu. Nah tadi kan mungkin Bu Sri juga syukurnya sudah di MRI tidak ditemukan masalah ya. Padahal yang kita khawatirkan adalah takutnya mungkin dengan faktor-faktor resiko tadi Bu Sri itu kita khawatirkan mungkin ada penyumbatan pembuluh darah otak gitu kan ya. Ataupun hal-hal lain yang kita tidak khawatirkan. Ya berarti kalau memang itu semua masih aman di otak, ya tetap pasti ada resiko lah. Mungkin bisa juga di saat-saat tertentu mungkin terjadi kurangnya aliran pembuluh darah ke otak, terutama mungkin ke daerah otak belakang gitu ya, karena faktor resiko Bu Sri tadi bisa saja munculnya vertigo. Meskipun mungkin pada akhirnya tidak muncul gejala sampai stroke ya. Jadi karena mungkin kurangnya aliran aja gitu loh. Karena faktor resiko. Berarti sebenarnya yang harus diperhatikan lambungnya dulu atau enggak? Soalnya kan lambung masalah terus ke vertigo. Atau sebenarnya itu kayak ya duluan lambung aja yang kerasa gitu. Sebenarnya lebih ke kayak duluan lambungnya yang kerasa gitu. Oke. Ya, oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sri yang ada di Depok ya. Oke dok, kita lanjut dari telepon ke DM Instagram dok. Oke, baik. Ini dari Pak Bowo nih dok. Dok, kalau kepala suka keleyangan tapi cuma sebentar sebentar dan kemudian muncul rasa kayak ditusuk jarum, itu kenapa ya gitu? Sama sering sakit kepala tapi kalau dibawa tidur sembuh sendiri, itu apa? Oh, maksudnya suka keleyangan kayak ketusuk jarum, sama kadang-kadang itu kalau sakit kepala dibawa tidur aja terus sembuh, itu gimana dok? Oke, nah ini kita harus telusurin lebih lanjut dulu nih. Keliengan ini yang dimaksud apakah memang benar-benar gitu ya apa ini, jadi kadang kan bahasa orang beda-beda ya persepsinya ya. Ini kan persepsi lagi beda-beda. Bisa keliengannya ini apakah memang benar-benar seperti yang pusing muter gitu ya, atau cuma rasanya kayak enteng aja kepalanya mungkin gitu kan. Nah, terus jadi ada kata-kata dari Pak Bowo adalah seperti ditusuk ya. Iya. Nah, kalau seperti ditusuk itu kemungkinan kita bisa lebih ngarahin ke arah migrain nih sebenarnya. Gitu. Nah, tapi syukurnya tadi adalah katanya kalau dibawa tidur sembuh sendiri. Ya. Itu berarti kayak apa dok? Tension juga, ketegangan. Ada kemungkinan juga bisa ke arah tension sebenarnya. Mungkin ada campuran dengan migrain. Cuma mungkin bisa campuran gitu. Bisa juga. Cuma mungkin tapi migrainnya nggak terlalu hebat nih munculnya. Lebih ke gejala tension type headache-nya. Gitu. Nah, mungkin kalau keliengan ini kita bisa cari tahu lagi. Jangan-jangan mungkin dia lagi antara tekanan darahnya rendah atau gula darahnya rendah. Jadi rasanya mungkin seperti orang mau kolaps, tapi bukan rasa vertigo seperti muter. Itu beda nggak sih kelingannya orang tensi atau darah gula rendah sama... Kalau yang misalkan karena tensi rendah atau gula darah rendah, rasanya seperti pengen kolaps, pengen pingsan.
kayak mau black out gitu tiba-tiba. Oh, kalau ibarat kata kayak lampu tuh Ya lemes, terus atau kayak aduh, kayak saya mau jatuh gitu. Padahal dia sebenarnya nggak mau pingsan ya? Enggak, emang bener mau pingsan. Mau pingsan. karena apa namanya, kalau gula darahnya terlalu rendah kan otak nggak dapat asupan nutrisi. Jadi kayak mau shutdown nih. Nah, kalau tekanan darah rendah sama lagi otak nggak dapat suplai oksigen cukup. Jadi mau shutdown juga. Gitu. Beda sama kalau vertigo. Kalau vertigo dia rasanya muter karena organ keseimbangannya terganggu. Jadi dia muter gitu, kayak pandangannya tuh kayak muter-muter gitu. Tapi kalau orang yang mungkin karena hipotensi atau hipoglikemi, dia rasanya kayak kok lemes kayak black out gitu tiba-tiba. Oh. Nah, saya bilang kelingannya ini kadang orang ngomong kelingan gitu kan. Ya, sebenarnya gimana nih? Kelingan itu kelingan karena orang kayak lemes aja gitu, atau benar-benar yang muter kayak orang vertigo. Tapi ini kalau akhirnya dibawa tidur terus enakan tuh? Ada kemungkinan bisa juga tension type headache. Oh. Tension type, tapi mungkin ada campuran migrain juga bisa. Bisa campur-campur gitu ya? Iya. Kombinasinya serem ya. Bikin gak enak banget. Meskipun akhirnya dibawa tidur terus sembuh, tapi kan pasti timbul rasa tidak nyaman ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bowo dan semoga sehat selalu, nggak mengalami tension type headache ya, supaya bisa lancar beraktivitasnya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar vertigo, masih bersama dengan Dr. Benedictus Altwin Ensley dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, ini saya jadi kepikiran ya, kayak tadi DM-nya Pak Bowo ya, gitu ya, kelingan. Itu kan jadi sangat subjektif sekali ya gitu, karena persepsi orang tentang kelingan, berbuta dan lain sebagainya itu beda-beda. Nah, kan kalau namanya penyakit atau ini kan gejala penyakit tertentu, orang butuh pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Betul. Nah, untuk pemeriksaan ini sendiri yang meyakinkan bahwa ini vertigo itu, dan untuk meyakinkan bahwa ini tuh benar-benar kelingan versi vertigo gitu ya. Itu ada pemeriksaan nggak? Atau kayak nggak ada pemeriksaan lagi, udah langsung pengobatan gitu? Karena mungkin kelingannya versi vertigo dan non-vertigo kan mungkin beda-beda gitu. Ada, jadi seperti pada dasarnya ya, semua pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pasti diawali oleh anamnesa dulu. Jadi kita wawancara medis dulu, kita gali dulu tadi sensasinya itu sebenarnya seperti apa. Dan mungkin kita akan menanyakan juga, yang dilihat seperti apa Pak? Apakah mungkin rasanya seperti dirinya sendiri yang berputar-putar, atau tadi ya benda-benda sekitar yang berputar sampai benar-benar hilang keseimbangan. Nah, terutama yang penting adalah hilang keseimbangan nih kata kuncinya. Ada sensasi hilang keseimbangan nggak gitu? Kayak bahkan mau duduk ataupun mau berdiri aja langsung pengen jatuh gitu rasanya. Kayak pengen jatuh ya, kalau gitu loh. Kira-kira bertanya, dia orang kalau yang lagi kambuh vertigo tuh diberdiriin dia kayak jatuh, pasti goyang jatuh. Karena si organ keseimbangannya kan bermasalah. Nah, itu dulu pertama. Kedua, kita nanti akan menanyakan lagi untuk membedakan apakah ini perifer atau sentral. Pertama adalah apakah ada gangguan pendengaran Pak gitu kan. Apakah ada rasa-rasa telinga penuh ataupun bunyi berdengung gitu kan, atau rasanya telinganya tidak nyaman di dalam. Ya, itu pasti kita tanyakan juga. Lalu yang untuk membedakan dengan tadi yang saya bilang sentral, kita cari juga Bapak ada rasa kebas atau kesemutan mungkin di sisi setengah badan gitu kan, lemah tiba-tiba. Baru dari situ kita gali lagi ke riwayat penyakit dahulunya. Ada faktor resiko apa nih gitu. Misalkan apakah mungkin ada riwayat kolesterol, diabetes, dan lain-lainnya untuk menyingkirkan apakah kemungkinan ke sentral. Dan kalau untuk menyingkirkan kemungkinan ke perifer, kita nanya lagi, Bapak pernah ada riwayat infeksi telinga dalam mungkin? Pernah ada telinga congean yang keluar cairan dari telinga, radang gitu kan. Itu kan bisa berpengaruh juga. Nah, setelah dari situ baru kita lakukan pemeriksaan fisik. Nah, biasanya pemeriksaan fisiknya itu macam-macam nih. Ada yang namanya Dix-Hallpike maneuver ya, tapi udah jangan lakuin sih itu. Itu sebenarnya untuk ngelihat apakah matanya tuh nanti ada yang namanya nystagmus, Mas Aden. Jadi kalau orang-orang dengan vertigo dan gangguan keseimbangan, jadi sebenarnya kan keseimbangan itu tuh diatur sebenarnya agak rumit ya. Jadi ada hubungan antara mata dan telinga. Jadi mata melihat memberikan sinyal ke otak, otak juga dapat sinyal dari telinga untuk menentukan bahwa kita ini posisinya lagi gimana dan bagaimana tubuh untuk menyeimbangkan. Nah, kalau orang dengan vertigo ketika dia dimanuverin itu, nanti matanya goyang-goyang, muter-muter. Hah? Betul. Nah, itu karena kelihatan dok dia muter. Iya, karena matanya kayak nyari titik fokus. Ini mesti nyimbangin gimana nih? Nah, biasanya kita cek tuh kalau emang ada nystagmus, biasanya berarti kemungkinan besar perifer. Berarti masalahnya di gangguan telinga ini. Nah, bisa juga kita tes namanya tes Romberg gitu kan. Dia suruh berdiri begini, diem, goyang nggak, jatuh nggak.
gitu. Ya, Cuma kalau lagi vertigo nggak mungkin sih gituin ya. Pasti jatuh sih. Ya saya udah mendingan lah, tapi kita cek dulu ada gangguan keseimbangan nggak gitu. Ada juga yang tes berjalan gitu-gitu. Ada juga yang pakai tes pendengaran untuk cari tahu ada masalah di pendengaran atau tidak. Lalu lainnya ya pemeriksaan saraf biasa sih, kita cek-cek status sarafnya seperti apa, terutama saraf-saraf kranial. Dan kalau itu udah kadang kita juga cek ke pemeriksaan penunjang, kayak tadi Bu Sri ya, sampai di MRI kepalanya, bisa juga CT scan, karena kita mau lihat nih, ada masalah di sentral nggak nih, atau mungkin ada suatu sumbatan pembuluh darah, atau hal-hal lain mungkin ada peradangan, atau apa, kita nggak tahu kan. Kita lihat dari situ. Nah itu semua udah, tegak nih memang benar vertigo ya, karena misalkan tadi memang sensasi berputarnya jelas, sampai muntah-muntah, gangguan keseimbangan jelas gitu kan, ya udah kita yakin bahwa ini memang vertigo. Nah, setelah yakin ini vertigo, pengobatannya bisa beda nggak? Perifer, sentral, dan lain sebagainya? Oke, tentunya akan berbeda. Tapi sebenarnya pada prinsipnya untuk menangani gejala vertigo sendiri sebenarnya sama. Oh, sama. Ya, jadi ada beberapa obat yang kita gunakan. Salah satunya yang paling sering digunakan adalah betahistin. Ya, betahistin ini adalah antihistamin. Ya, dia fungsinya adalah untuk memperlancar peredaran darah ke area telinganya ini nih, gitu supaya dia lebih bagus. Yang kedua adalah namanya flunarizin. Kalau ini dia untuk ngehambat si kalsium yang tadi saya bilang tadi tuh, yang di dalam kanal muscularis itu, supaya jangan terlalu banyak numpuk, supaya dia bisa menghentikan si vertigonya. Gitu. Dan lain-lain biasanya kita bisa kasih juga obat-obatan untuk gejala sih. Misalkan mual, kita kasih obat mual. Lambungnya nggak enak, kita kasih obat lambung. Dan kalau memang penyebabnya karena penyebab lain, tadi misalkan infeksi, ataupun sentral karena misalkan masalah stroke, ya berarti dikasih obat pengencer darah, dikasih obat lain-lain. Bahkan mungkin kita bisa juga suportif, seperti vitamin saraf, itu juga bisa untuk suportif. Nah, Oke, tapi dok ini, kan ini jadi satu gejala dari satu kondisi kesehatan tertentu. Berarti apakah ada kemungkinan ketika si dasarnya ini belum terobati atau belum tertangani, maka kemungkinan orang ini akan mengalami vertigo terus? bisa seperti itu. Makanya harus dicari tahu dulu nih dasarnya apa. Setelah ketemu, kita tangani sampai tuntas. Dan mungkin nggak akan saat itu juga, ya mungkin saat itu sembuh oleh karena minum obat ya. Gejalanya berkurang. Saat ya? Betul, tapi masih harus dikontrol, dilihat lagi, dan diteruskan terapinya. Supaya nanti benar-benar tuntas gitu. Nah biasanya kalau memang mengalami vertigo, kita suka kasih tips sih. Kalau misalnya lagi vertigo, sebisa mungkin cari tempat aman untuk rebahan ya. Oh, rebahan ya? Ya rebahan, tutup mata, dan gelapin. Kalau misalnya ruangan tenang, kalau bisa gelapin dulu deh. Karena dia sensitif ya? Ya, kalau bisa juga supaya benar-benar tenang. Kalau emang udah tenang, udah enak, nggak merasa pusing, jangan langsung duduk mendadak, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan dulu, cobain rasain gitu kan gerakannya. Soalnya kadang orang dengan vertigo seperti ini, dia kadang kalau posisinya berubah mendadak, dia bisa langsung vertigo lagi. Ya. Jadi harus tenang, pelan-pelan supaya Betul. itu mungkin penanganan pertama dulu ya, Betul. supaya orang tidak kaget banget ketika mereka mengalami vertigo. Oke, terima kasih Dr. Aldwin. Sebenarnya banyak mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi. Next time kita harus ngobrol lagi ya. Oke. Enak nih kalau ngobrol sama Dr. Aldwin. Ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit St. Carol. Terima kasih Mas Aden. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Aldwin. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda. Jangan sampai mengalami vertigo. Supaya Anda tetap bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa sakit kepala ataupun vertigo. Sampai jumpa.